Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadian dengan NIM 220501502024. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai perihal tes keterampilan menyimak. Nah, adapun materinya yaitu pengertian keterampilan menyimak. Keterampilan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia menurut Alwi tahun 2005 dalam bukunya 1043 halaman yang mengatakan bahwa keterampilan adalah melaksanakan tugas, sedangkan keterampilan menurut Yudha dan Rudianto tahun 2005 halaman 7, keterampilan adalah kemampuan anak dalam melakukan berbagai aktivitas seperti motorik, berbahasa, sosial, emosional, kognitif, dan efektif. Menyimak menurut Tarigan dalam Mulyati tahun 2013 bahwa yaitu suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan menyimak adalah suatu kegiatan mendengarkan secara aktif dan kreatif untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu tujuan tes keterampilan menyimak yang terdiri dari mengukur kemampuan siswa dalam memahami informasi yang didengar. Yang kedua, mengembangkan keterampilan analisis terhadap informasi yang didengar. Yang ketiga, mengajarkan siswa untuk menemukan inti dari pesan yang didengar. Adapun materi selanjutnya yaitu jenis-jenis keterampilan menyimak. Henry Guntur Tarigan menggolongkan beberapa jenis keterampilan menyimak yang dibedakan menjadi dua, yaitu menyimak ekstensif. Nah, menyimak ekstensif ini adalah sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru. Yang kedua, menyimak intensif adalah lebih diarahkan pada suatu kegiatan yang lebih diawasi, dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Pada menyimak intensif ini, penyimak memahami isi simakan secara terinci, teliti, cermat, dan mendalam terhadap bahan yang disimaknya. Selanjutnya yaitu indikator keterampilan menyimak. Nah, menyimak menyangkut proses dan interpretasi terhadap informasi yang datang. Jadi, dalam menyimak diperlukan konsentrasi, perhatian yang sungguh-sungguh, kesengajaan, pemahaman, dan kehati-hatian. Nah, adapun indikatornya yang pertama yaitu memahami informasi umum, di mana peserta didik dapat menangkap informasi dasar dari percakapan atau teks lisan seperti tema, tujuan, dan konteks. Yang kedua yaitu menangkap detail spesifik. Peserta didik dapat mendengarkan dan memahami informasi spesifik seperti angka, nama, atau lokasi yang disebutkan dalam percakapan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi gagasan utama, di mana peserta didik dapat mengidentifikasi gagasan utama dari pembicaraan atau presentasi yang didengar. Yang keempat yaitu menanggapi pertanyaan, di mana peserta didik dapat memberikan jawaban yang relevan terhadap pertanyaan yang diajukan setelah mendengarkan. Yang kelima yaitu membedakan intonasi dan ekspresif. Peserta didik dapat memahami nuansa emosi atau sikap pembicara melalui intonasi dan ekspresi suara. Terakhir yaitu mencatat informasi penting, di mana peserta didik dapat mencatat poin-poin penting dari pembicaraan atau prestasi yang didengar. Selanjutnya yaitu kisi-kisi alat ukur keterampilan menyimak.
ada beberapa contoh kisi-kisi untuk alat ukur keterampilan menyimak yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya untuk penutur asing. Adapun indikator penilaiannya, yang pertama, pemahaman umum, mengukur kemampuan siswa untuk menangkap informasi utama dari teks lisan yang didengar. Yang kedua yaitu detail informasi, artinya mengukur kemampuan siswa untuk menangkap informasi spesifik seperti angka, nama, atau fakta penting lainnya. Yang ketiga, mengidentifikasi ide utama, di mana mengukur kemampuan siswa untuk menemukan ide pokok dari pembicaraan atau teks yang didengar. Keempat yaitu menyimpulkan, yaitu mengukur kemampuan siswa untuk menarik kesimpulan dari informasi yang didengar. Yang kelima, menanggapi, yang artinya mengukur kemampuan siswa untuk memberikan pendapat atau tanggapan terhadap informasi yang didengar. Yang keenam yaitu menggunakan kosakata, di mana mengukur kemampuan siswa dalam menggunakan kosakata yang relevan dan tepat dalam konteks yang sesuai. Yang terakhir itu memahami intonasi dan ekspresi, di mana mengukur kemampuan siswa untuk memahami makna yang disampaikan melalui nada suara dan ekspresif wajah. Adapun skor penilaiannya yaitu yang pertama sangat kurang, yang kedua kurang, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Penggunaan kisi-kisi ini dapat sebagai panduan dalam merancang alat ukur keterampilan menyimak seperti tes, kuis, atau penilaian formatif lainnya. Adapun format alat ukur keterampilan menyimak yang terdiri dari 5. Yang pertama yaitu pilihan ganda. Nah, pilihan ganda di sini adalah mengukur pemahaman umum dan detail informasi. Dalam buku Attention of Education, Measurement, Able dan Frisbee mendefinisikan soal pilihan ganda sebagai jenis soal yang terdiri dari satu pertanyaan atau pernyataan yang diikuti oleh beberapa pilihan jawaban, di mana siswa harus memilih satu atau lebih jawaban yang benar. Soal ini dirancang untuk mengukur pemahaman konsep pengetahuan dan kemampuan analisis siswa. Yang kedua yaitu isian singkat, di mana isian singkat adalah mengukur kemampuan menangkap informasi. Menurut pendapat lain, isian singkat ini adalah sejenis soal atau format penilaian yang meminta siswa untuk mengisi bagian yang kosong dalam kalimat, pernyataan, atau pernyataan dengan kata frasa atau angka yang tepat. Nah, yang ketiga yaitu pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka yaitu mengukur kemampuan menyimpulkan dan memberikan pendapat atau jenis pertanyaan yang memungkinkan responden untuk memberikan jawaban dalam bentuk kalimat, paragraf, atau penjelasan yang lebih panjang tanpa batasan pilihan jawaban yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah mengukur keterlibatan siswa dalam berdiskusi dan memberikan pendapat atau interaksi sosial, di mana sekelompok individu berkumpul untuk membahas, menganalisis, dan mengeksplorasi suatu topik, isu, atau masalah tertentu. Yang kelima yaitu observasi. Observasi ini adalah mengamati kemampuan siswa dalam mendengarkan dan merespon, atau metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek, individu, atau situasi untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan. Materi selanjutnya yaitu penilaian alat ukur keterampilan menyimak. Penilaian alat ukur keterampilan menyimak adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan untuk menilai keterampilan menyimak siswa valid, reliabel, objektif, dan praktis. Adapun beberapa aspeknya, yang pertama yaitu validitas. Nah, validitas mengacu pada sejauh mana alat ukur mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, adapun jenis validitas yang terdiri dari validitas isi, validitas konstruksi, dan validitas kriteria. Adapun reliabilitas. Nah,
mengacu pada konsistensi hasil yang diperoleh dari alat ukur. Adapun pengukuran reliabilitas, yang pertama, reliabilitas internal yang mengukur konsistensi antara item dalam alat ukur. Misalnya, jika siswa menjawab dengan baik pada beberapa soal, mereka seharusnya juga menjawab dengan baik pada soal sebelumnya. Yang kedua yaitu reliabilitas eksternal, yang dimana mengukur konsistensi hasil ketika alat ukur digunakan dalam waktu yang berbeda. Misalnya, jika siswa yang sama uji pada dua waktu yang berbeda, hasilnya seharusnya serupa. Dan yang ketiga yaitu objektivitas. Nah, objektivitas ini mengacu pada sejauh mana penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Nah, yang keempat yaitu praktikabilitas. Nah, praktikabilitas ini mengacu pada sejauh mana alat ukur dapat diterapkan dengan mudah dalam konteks pembelajaran. Adapun aspek praktikabilitas, yang pertama, waktu, di mana apakah waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan teks sesuai dengan jadwal pembelajaran. Yang kedua yaitu sumber daya. Nah, apakah alat ukur memerlukan sumber daya yang terlalu banyak seperti perangkat teknologi atau materi yang sulit diakses. Yang ketiga yaitu kemudahan penerapan, di mana apakah guru dan siswa dapat dengan mudah memahami dan menggunakan alat ukur tersebut. Adapun penilaian selanjutnya itu relevansi. Relevansi ini mengacu pada sejauh mana alat ukur sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu umpan balik. Nah, umpan balik ini adalah informasi yang diberikan kepada siswa setelah penilaian. Mungkin itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.